Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh di tempat yang mulia ini secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini sampai petang nanti dijadikan aktivitas yang berbarokah, dan semua amalan-amalan kita dijadikan amalan yang soleh dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah itu bukan suatu hal yang ringan, namun suatu hal yang besar. Nilai pahalanya juga besar, karena sholat subuh berjamaah itu memerlukan perjuangan tersendiri. Di saat banyak orang masih mengantuk, kita sudah harus bangun dan melangkahkan kaki ke tempat yang sangat mulia, yaitu masjid-masjid, surau-surau, dan lain sebagainya. Maka perjuangan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT dan akan senantiasa dihitung sebagai amal yang baik dan amal yang pahalanya berlipat ganda. Menurut sebagian para ulama, untuk membedakan antara seorang itu mempunyai keimanan yang kuat atau seseorang itu, mohon maaf, hatinya dibolak-balikkan oleh Allah, atau hatinya tidak sepenuhnya beriman. Mungkin lebih mudah dikatakan di dalam hatinya ada nifaq, kemunafikan. Itu ada dua hal di dalam bab sholat. Manakala seseorang itu aktif di dalam sholat subuh dan sholat asar, maka sesungguhnya dia ini orang yang imannya sangat kuat. Tapi orang yang lebih suka meninggalkan sholat subuh dan sholat asar, na'udzubillah, sesungguhnya dia ini di dalam hatinya ada nilai kemunafikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT, jangan sampai ada sifat kemunafikan yang masuk dalam hati kita. Allahumma amin. Bahkan suatu kaum yang aktif sholat subuh berjamaah, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam kaum tersebut. Bila mana ada suatu wilayah semuanya melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka wilayah tersebut akan diberkahi oleh Allah SWT. Kalau ada suatu negeri atau negara semuanya mengamalkan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid, maka negara atau negeri tersebut akan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik
dan Allah Maha mengampuni, sehingga negeri tersebut menjadi negeri yang makmur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, saat ini ada satu negara yang cukup mendapatkan keberkahan dan respon dari masyarakat, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tiada lain adalah negara Turki. Dulu negara Turki zaman dahulu itu pernah jaya, yaitu dengan khilafah Utsmaniyah ya. Kemudian tumbang, artinya masyarakatannya dan sudah menurun tatkala mulai dipimpin oleh seorang yang liberal ya, Kemal Atatürk. Kemudian menjadilah negara yang sekuler. Ya, memang tampaknya secara zahir seperti maju dan mengikuti negara-negara barat di dalam berpikir. Tapi hakikatnya Islam di sana saat itu menjadi tumbang, menjadi runtuh. Dan banyak umat Islam yang tertekan, tertindas. Ala kulli hal, saya pernah singgah ke Turki, kemudian cakap-cakap dengan beberapa warga setempat. Itu sebelum Erdogan ya. Jadi kurang lebih tahun 2007 saya pergi ke Turki. Ini kehidupannya, kalau kita sebagai umat Islam ya, maka kita melihat kehidupan di Turki saat itu saja ini hilang sifat keislamannya itu hampir hilang, dan bau Eropanya itu lebih kuat, sehingga orang di jalan-jalan ini ya pakaiannya termasuk puan-puannya ini sudah kurang di dalam keislamannya. Bahkan lebih kuat adalah budaya-budaya barat ya. Westernisasi itu kuat sekali di sana. Saya pernah bertanya gimana kondisi umat Islam di sini. Katanya begini, kalau ada seorang Muslim yang aktif di masjid, ya, misalnya sholat di masjid di sini misalnya, ya, kemudian dia aktif selama 1 bulan, subuh dia di sini, zuhur dia di sini, asar dia di sini, maghrib, isya, sehari, 2 hari, sampai 1 bulan. Tidak usah 1 bulan, kurang dari 1 bulan itu sudah dicurigai oleh pemerintah Turki bahwa orang ini ya kurang lebih teroris lah gitu ya. Ya, itu begitu. Jadi menakutkan. Sehingga saya bincang-bincang, cakap-cakap dengan beberapa orang, katanya saya ini, kata yang orang Turki itu ya, kalau mau sholat Jumat harus pindah-pindah. Sini 3 kali, nanti pindah ke sana, pindah ke situ lagi. Begitu caranya. Agar tidak dituduh sebagai teroris ya. Jadi menakutkan bagi umat Islam. Kemudian Erdogan menang, diangkat menjadi presiden. Nah ini luar biasa. Walaupun saya belum ke sana lagi, tapi banyak mendapatkan keterangan-keterangan dari kawan-kawan di sana maupun dari berita-berita bahwa Erdogan itu menerapkan sholat subuh wajib berjamaah bagi seluruh masyarakat Turki. Maka apa yang terjadi? Subhanallah, dalam laporan keuangan negara ini naik, ratingnya ini naik, penghasilannya, kemakmurannya naik, karena Allah SWT memberikan keberkahan kepada negara Turki karena dipimpin oleh seorang presiden yang mewajibkan, mengharuskan rakyatnya sholat subuh berjamaah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita yang aktif sholat subuh berjamaah, minimal dalam keluarga kita diberi keberkahan ya. Dari lingkungan kita diberi keberkahan, sehingga apa yang kita laksanakan dalam kesehari-hari ini mendapatkan keberkahan juga. Arti berkah di sini adalah sesuatu yang terkadang atau kadang-kadang itu sedikit tapi nilainya besar.
sikit tapi nilainya besar. Misalnya ada orang yang bekerja, nah, setiap 1 bulan dia mendapatkan gaji 1.000 ringgit atau 2.000 ringgit. Tapi Allah memberikan keberkahan di dalam pekerjaannya, di dalam rezekinya. Sedang satu lagi temannya, dia bekerja, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah SWT walaupun gajinya sampai 15 ringgit. Maka apa yang terjadi? Kadang kita melihat ada orang yang tampaknya miskin, gaji cuma sedikit, tapi hidupnya tentram, tenang. Setiap waktu sholat dia bisa sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia aktif. Kita tidak melihatnya berbicara suatu hal yang menyebabkan pening, tidak. Dia senang, dia bermasyarakat, ya. Dia tidak memerlukan biaya hidup yang besar. Tapi sebaliknya, terkadang kita menemukan orang yang gajinya ini besar. Gajinya 15 ribu ringgit, ya, 15.000 ringgit misalnya. Tapi terus dikejar waktu. Waktunya habis sudah bekerja. Pulang juga jarang-jarang. Kurang ini kadang-kadang. Dia berangkat pada subuh, ya kurang lebih jam sekian ini berangkat ke kantor. Takut jam. Ya, sudah di kantor, nanti pulang tak berani pulang. Menunggu maghrib di kantor, takut jam. Setelah pulang di kantor, di perjalanan pun masih ada transaksi jual beli. Bahkan sampai di rumah ketemu dengan keluarganya, yang diurusi adalah niaga dan niaga. Apalagi zaman sekarang, musimnya bisnis online. Sampai pun di atas ranjang mau tidur, ini masih berbisnis, seakan-akan kehabisan uang. Ada orang macam demikian ini. Tampaknya memang uangnya banyak, tapi tidak barokah, hidup dikejar-kejar waktu. Ya, ini naudzubillah yang sering, mohon maaf, kita temui kehidupan orang-orang macam begitu. Nanti dia ada tugas kemana, kehabisan waktu, akhirnya mencari hiburan, mencari kesenangan. Ya, naudzubillah, dia sudah punya istri, tapi apa yang dilakukan? Karena ingin senang mencari wanita lain. Kenapa? Dia tak terkontrol. Berbeda dengan orang yang diberi keberkahan di dalam rezekinya, di dalam kehidupannya. Uangnya sedikit, tapi subhanallah dia ahli di masjid. Ada majlis taklim, dia hadir majlis taklim. Ya, seakan-akan dia tak perlu terhadap uang, cuman secukupnya. Itu namanya berkah. Ya, kadang-kadang uang sedikit tapi berkah, uang banyak menjadi musibah. Coba orang yang korupsi itu. Kalau kita lihat orang yang ahli korupsi itu nggak ada orang miskin. Mau korupsi apa orang miskin? Ya. Tapi justru yang suka korupsi ini biasanya adalah orang kaya-kaya yang kehidupannya dikejar oleh dunia. Kalau sudah itu yang dilakukan, keberkahan hidup dikurangi oleh Allah SWT, maka hilanglah dari dirinya kepercayaan pada agama. Akhirnya dia ambil uang negara, dia ambil uang rakyat, dia ambil uang ini dan itu. Demikian umumnya, ya. Umumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi mencari keberkahan itu sangat penting, karena berkah itu memang ada. Apalagi kita sekarang bertepatan pada bulan Rajab, ya, yang tadi juga disinggung bahwa insya Allah nanti tanggal 27 Rajab di surau atau masjid ini akan mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Isra dan Mi'raj itu disinggung tentang keberkahan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram di kota Makkah menuju masjid al-aqsa di kota Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di antaranya, di waktu-waktu itu dan di tempat-tempat itu. Jadi barokah itu ada barokah di dalam waktu dan juga barokah di dalam tempat. Tempatnya barokah, waktunya barokah. Linuriyahu min ayatina, agar kami bisa menunjukkan kebesaran kami, kata Allah SWT. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya Allah SWT itu maha mendengar dan maha melihat. Kita akan bicara tentang barokah, di mana dalam ayat tadi alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di dalam di sekitarnya, di sekelilingnya. Bahwa keberkahan menurut para ulama itu ada keberkahan di dalam waktu, ada keberkahan di dalam tempat. Macam begini, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di kota suci Al-Haramain, Makkah dan Madinah, itu mereka meyakini bahwasanya kota Madinah itu tempatnya berkah. Kalau kota Makkah itu tempatnya pahala berlipat ganda. Maka kalau orang beribadah, sholat, sekali sholat di kota Makkah pahalanya berapa? 100.000 kali lipat pahalanya dibandingkan kalau kita sholat di Malaysia sini. Ya, itu di mana? Di kota Makkah. Berapa? 100.000 kali lipat. Sedangkan kalau sholat itu di kota Madinah mendapatkan 1.000 kali lipat dari masjid di Malaysia sini. Ya, yang di Mekah berapa? 100.000, yang di Madinah 1.000 kali lipat. Tapi keberkahan, barokahnya ini di Madinah itu jauh lebih berlipat daripada di Mekah. Kenapa? Karena di sana ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya sendiri pernah hidup di kota Madinah 3 tahun dan di Makkah 5 tahun. Apa yang terjadi? Saya menyaksikan sendiri keberkahan, ya. Mungkin juga di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah ibadah haji atau umroh, ya. Maka orang yang hidup di kota Madinah ini merasa tenang, dingin. Situasi masyarakatnya pun dingin. Itu kota Madinah. Saya contoh ini, ya, saya contoh. Suatu saat saya bertanya di kota Madinah ini, ya, saya hidup di kota Madinah. Macam kalau saya sebutkan di sini, ya, misalnya mana, maaf saya tak begitu kenal wilayah sini, ya, tapi yang saya tahu aja, ya. Kalau misalnya saya tanya mana itu menara kembar Petronas misalnya, ya, misalnya itu, maka ditunjukkan. Kalau orang Madinah itu caranya menunjukkan. Coba Bapak pergi ke sana, ya, ke arah sana, kemudian nanti belok ke kanan, ya, lantas lurus dulu, kemudian belok ke kiri, lah nanti lurus lagi ketemu Petronas. Kalau saya tak paham, ya, masih belum paham, maka orang tersebut berdiri, ya, berdiri dan menghantarkan sikit. Nah, itu tempatnya. Nanti di sana ada tempat merah. Nah, Bapak pergi ke kanan. Nah, di kanan itu nanti ada tempat hijau, gitu, ya. Ada warna hijau, nanti ke sana terus sampai saya paham. Ya. Itu orang Madinah. Jadi orangnya sopan, orangnya luar biasa, perhatian pada orang, ya. Nah, ini senang.
Jadi nyaman, hidup di sana itu merasa nyaman gitu ya. Diperhatikan sama orang-orang setempat dan mereka terbuka sekali ya, luar biasa. Nah, ini kehidupan kota Madinah. Bahkan kami dulu, para pelajar Indonesia itu kalau di kota Madinah, kalau kita akan pergi ke Masjidil Haram, kebetulan tempat saya atau tempat penginapan atau tempat mondok ya, tempat pesantren atau tempat madrasah saya ini, dari tempat madrasah ke Masjid Nabawi itu kurang lebih 1-2 kilo. Ya, 1-2 kilometer. Jadi kalau ke sana juga jalannya agak jauh. Nah, ini sebagai seorang pelajar, seringkali tatkala kita mau pergi ke kota Madinah, itu kemudian ada taksi atau ada kereta gitu. Itu milik orang, percuma ya, datang kemudian mengatakan ayo naik kita antarkan. Itu begitu. Jadi kehidupannya itu luar biasa. Saya alhamdulillah pernah hidup di sana. Lah kalau di kota Mekah sedikit berbeda, kehidupannya keras. Kota Mekah kehidupannya keras. Saya pernah bertanya, ada suatu tempat namanya Subbalila. Saya ada di Masjidil Haram, kemudian keluar sedikit, kemudian ada orang, ya, saya ingin mencari namanya Subbalila. Saya tak tahu waktu itu, ya, termasuk mungkin baru di Makkah. Jadi bertanya, saya bertanya, Pak, mana itu Subbalilah mana? Saya ditunjuk, ini orang Mekah, saya ditunjuk. Bapak pergi ke sana, kemudian ke kanan, macam begitu ya. Sudah, nanti lurus ke kiri, kemudian lurus lagi, ketemulah namanya Subbalilah. Saya tak paham, belum paham. Gimana Pak? Arahnya kemana? Itu orangnya berdiri marah. Aktilah kaf. Mau saya pukul dengan tangan. Padahal saya bertanya ini, saya tidak mau bertengkar, tidak mau bergaduh, bertanya. Itu watak, ya. Jadi kalau di Madinah ini ya luar biasa, sesuai dengan sejarah yang kita dengarkan, kita baca. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala berdakwah di kota Mekah mendapatkan pertentangan dan perlawanan. Bukan sekedar itu, mau dibunuh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini bahkan bukan sekedar oleh masyarakatnya. Ini pamannya sendiri, paman kandungnya sendiri itu alangkah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Lahab. Dan istri Abu Lahab ini kan ya terhitung bibinya sendiri. Ya namanya paman dengan bibi itu kalau masuk di rumahnya keponakan kan bebas. Kapan saja mau masuk, masuk. Betul? Mau berbuat apa saja juga bebas. Seorang keponakan juga ya mau melawan paman, mau melawan bibi juga hitung-hitung. Karena kedudukan paman dengan kedudukan bibi itu hampir sama dengan kedudukan ayah dan ibu. Ini justru paman dan bibinya, bukan bibi kandung ya, istri dari pamannya ya. Ini memusuhi Nabi Muhammad, luar biasa permusuhannya. Hanya karena diajak untuk menyembah Allah. Tapi tatkala Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah? Justru penduduk Madinah menyambutnya dengan luar biasa. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, tuan-tuannya, puan-puannya, remajanya, anak kecil-kecilnya, semua mengatakan Tala'al badru alaina min thaniyadil wada. Sambutan yang sangat luar biasa. Ya, maka di sanalah Allah SWT memberikan keberkahan. Di mana? Di kota Madinah. Tapi kalau di kota Makkah, ini karena perjuangannya berat, maka Allah mengganjar atau Allah melipat gandakan pahalanya karena memang tanah suci haram yang dijaga oleh Allah itu di kota Makkah. Ya, dua-duanya punya keistimewaan ya. Tapi kalau kita bicara barokah, maka menurut sebagian para ulama, kota Madinah itu jauh lebih barokah daripada kota manapun, bahkan termasuk kota Makkah. Ya.
Ini berkah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Al-Haram menuju Masjidil Aqsa. Kenapa tidak Masjid Nabawi? Tidak dari Masjid Al-Haram Makkah menuju Masjid Nabawi Madinah? Tidak. Kok justru kemana? Masjidil Aqsa? Ya, karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebelum Nabi hijrah. Jadi belum ada namanya Masjid Nabawi. Ya. Terus bahkan ulama, ini kalimat minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Itu kenapa Masjidil Aqsa? Karena zaman dahulu kala kiblatnya para nabi itu adalah Masjidil Aqsa. Kiblatnya para nabi adalah Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan putranya yaitu Nabi Ismail itu membuat pondasi, tentu semua perintah dari Allah dan atas petunjuk malaikat Jibril, membuat pondasi yang namanya pondasi itu Ka'bah Baitullah. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah termasuk anak cucu dari Nabi Ibrahim, dan beliau termasuk yang menempati kota Mekah atau lahir di kota Mekah, sehingga beliau ini senang sekali kalau mengikuti beribadah. Menurut riwayat bahwa Nabi Muhammad sebelum diutus jadi nabi, beliau ini beribadahnya ala millati Ibrahim, mengikuti agama tata caranya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, beribadahnya. Nah, Nabi Muhammad tahu kalau kiblatnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Tapi Nabi Muhammad caranya kalau akan berdoa kepada Allah, mengikuti tata cara doanya Nabi Ibrahim, tata caranya itu adalah mencari posisi sekira antara dirinya yaitu Nabi Muhammad dan Masjidil Aqsa, di tengah-tengah ini ada Ka'bah. Jadi macam begini ya, mohon maaf. Nah, misalnya ini Masjidil Aqsa, ya. Nabi Muhammad posisinya tempat saya ini, ya. Nah, maka beliau akan mencari tempat yang sekira Ka'bah ini di tengah. Sudah? Kenapa? Kalau beliau akan menghadap Allah, beribadah menghadap Allah, menuju kiblatnya menuju Masjidil Aqsa, maka beliau juga dapat Ka'bah, sehingga dapat dua. Ya. Kenapa? Karena cintanya kepada Ka'bah. Itu Rasulullah SAW. Memang barokah, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ya, alladzi barakna haulahu. Kami beri keberkahan di antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu tempat. Saya katakan di sini adalah barokah di dalam urusan tempat. Ya, jadi saya terangkan barokah itu menurut para ulama ada berapa? Ada dua, diberikan pada tempat, yang satu diberikan kepada waktu. Gimana keberkahan seseorang yang oleh Allah SWT diberikan kepada waktunya? Waktunya barokah. Waktunya barokah hampir sama tadi saya sampaikan. Kadang-kadang ada orang yang miskin, atau ya bukan miskin sekali ya, biasa-biasa saja lah ya, yang kalau bekerja gajinya berapa? 1.000 atau 2.000, tapi berkah, waktunya berkah. Dia kerja ya misalnya saja siang hari ya, dia pagi hari sampai siang hari misalnya ya, jaga apalah, jaga toko lah misalnya, itu pun sip-sipan waktunya, bergantian ya, tidak full, waktunya tidak full, gajinya cuman berapa? 2.000 ringgit, tapi hidupnya dengan istrinya tenang ya, nyaman, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan juga kadang-kadang anaknya banyak, tak pernah begaduh dengan istri,
Ya, ada perkumpulan-perkumpulan di masyarakat, ada miswara, ikut miswara. Ada pengajian, majlis taklim, ikut majlis taklim. Ada hari-hari besar, hadir. Lalu tanya, gajimu berapa? 2.000. Gajimu berapa? 1.000 dan seterusnya. Kamu kerjanya apa? Ya, aku cuma jual es. Aku jual cendol. Ada cendol di sini? Ya, aku jual ini. Ya dah. Tapi luar biasa hidupnya. Kadang-kadang tentram kita melihatnya. Tapi ada orang yang diberi kekayaan, cuman waktunya habis untuk mengejar kekayaan itu. Ini waktunya tak barokah. Sedangkan yang tadi itu waktunya barokah. Mudah-mudahan kita diberi waktu yang barokah oleh Allah SWT. Kalau waktu kita tak barokah susah, repot kita ini, hidup repot, semua dikejar-kejar. Ya, nah, bagaimana Allah SWT dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu memberikan keberkahan kepada Nabi kita di dalam waktu? Maka Nabi SAW dalam ayat tadi dikatakan Isra Mi'rajnya itu cuma lailan, semalam. Tapi semalam ini diberi waktu barokah. Bukan hanya semalam itu 12 jam. Kalau sehari semalam kan 24 jam ya. Kalau semalam itu berapa? 12 jam. Hitungannya gimana? Semalam 12 jam itu sholat maghrib atau azan maghrib sampai menjelang azan subuh, itu namanya malam. Ya, namanya malam. Subhanallah. Nabi kita diberi keberkahan. Untuk Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram, dari kota Makkah menuju kota Palestina, yang itu ribuan meter, ribuan kilometer, ini memerlukan waktu cuma semalam. Dan itu tidak ada pesawat waktu itu, tidak ada kapal terbang, hanya waktu semalam. Sedangkan di saat itu masyarakat yang berdagang, ya, orang-orang Arab yang berdagang membutuhkan waktu berminggu-minggu, mereka naik onta. Ini Nabi Muhammad enggak, cuma semalam. Waktunya barokah. Belum lagi naik ke langitnya. Langit pertama. Langit pertama ada langit yang tampak, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet yang kelihatan mata, itu namanya langit pertama, itu lapisan pertama. Bagaimana sampai lapisan ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, terus. Ini memerlukan waktu cuma semalam. Ini barokah waktunya. Ya, semalam pun menurut riwayat ini sedikit, bukan semalam 12 jam, tapi hanya sejenak saja. Yaitu tatkala Nabi diangkat dari lipannya, ini lipan ya, kemudian Nabi perjalanan Isra Mi'raj sampai pulang lagi, lipannya masih suam, masih hangat. Jadi sebentar tapi diberi keberkahan. Ya, diberi keberkahan luar biasa. Ini barokah ya, alhamdulillah kalau kita percaya barokah. Malam hari, bapak-bapak, menurut para ulama, malam itu dibagi menjadi 3. Malam hari dibagi menjadi 3. Sepertiga malam pertama. Jadi malam dibagi 3 ya. Sepertiga malam pertama. Jadi kalau kita azan maghribnya jam 7, kemudian azan subuhnya itu jam 6, kalau kita hitung demikian ya, berapa ini? Berapa jam ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 jam ya. Mungkin agak susah hitungnya ya. Kita tambah sajalah jadi 12 ya. Nah, sampai jam 7 lah. Untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan, mohon maaf ya. Nah, jadi 12 jam dibagi berapa? Dibagi 3, ada 4 jam. Ya, mungkin lebih kita kurangi sedikit, 3 jam setengah. Oke, 3 jam lebih setengah. Jadi jam berapa ini? Malam pertama, 34 malam pertama itu jam 6, 7, 8 setengah. Ya, 6 ke 7, 8, 9 setengah. Ya, 9 setengah itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Sudah?
9,5. Kemudian 9,5, 9,5 ya, 10,5, 11,5, 12,5 ya, 12,5 sudah. 12,5, kemudian ini malam kedua ya, 1/3 malam kedua. Kemudian yang terakhir 12,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4. Kurang. Gimana ini hitungannya ini? Tadi dari 6 ya? Oh, mestinya dari 7. Mestinya dari 7. Maaf ya. 7, 8, 9, 10. 10,5 ya. 10,5. Ya, betul. 10,5 kan dibagi 3 menjadi 4 ya. 10,5. Lebih sedikit kan begitu ya. 10,5 ini malam pertama. Ya, perhitungan malam pertama. Menurut para ulama, perhitungan malam pertama dalam satu malam ini 3/4-nya itu dipergunakan untuk mencari ilmu. Maka majlis-majlis taklim lebih banyak diadakan ba'dal maghrib sampai jam 10:30. Ya, ini memang para ulama menjadikan waktu-waktu itu untuk talabul ilmi, memperkuat keimanan, belajar, mudzakarah, mutola'ah, mujalasah. Sudah? Nah, kemudian 3/4 keduanya yaitu jam 10:30. Betul ya? 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Ya. Ini diperuntukkan untuk istirahat, tidur. Ya, ini 3/4 kedua. Nah, 3/4 ketiga terakhir jam 1:30 ya, 2:30, 3:30, 4:30 sampai subuh, menjelang subuh. Ini diperuntukkan untuk munajat. Nah, orang munajat yang paling umum adalah sholat tahajud ya. Tapi juga ada orang munajat ini zikir. Ya, mungkin sholatnya sedikit, tapi zikirnya yang banyak. Ingat, bahkan disunnahkan ini kalau misalnya ini ya. Zaman sekarang ya kita macam-macam orang itu ya. Ada yang bangun malam, ya, bangun malam 3/4 terakhir. Tapi bukan karena niat bangun ini, maaf, karena ingin ke tandas. Ya, karena ingin ke tandas. Sudah ditandas, apalagi semacam semalam itu kan hujan. Mau wudu dingin. Apa namanya? Dinginnya apa? Orang sini bilangnya sejuk ya. Terlalu sejuk misalnya. Akhirnya dia malas. Melihat air aja malas dia ya. Tapi terpaksa dia harus buang air kecil ya. Ketandas dia. Gimana nih mau sholat malas. Apa yang harus kita lakukan kalau saat terjadi semacam itu? Minimal kita zikir. Misalnya dari tandas, keluar dari tandas, berban lagi, mau tiduran lagi, mau sholat kok rasanya badan capek karena dingin musimnya ya. Lagi tak nyaman gitu. Jangan sampai kita meninggalkan zikir kepada Allah SWT. Walaupun hanya membacakan subhanallah, 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 atau astaghfirullah, atau salawat kepada Nabi. Ya, karena itu waktunya mustajabah. Walaupun cuma sekedar sejenak. Ya alangkah baiknya kalau memang seperti orang-orang yang ahli dalam ibadah malam hari gitu ya, sudah maklum, bangun, sholat itu maklum. Tapi bagi kita misalnya yang kebetulan malas, karena tadi itu ya, wah udaranya sejuk. Nah, kemudian bantalnya ini ada tulisannya I love you gitu ya. Jadi senang sama bantalnya ya. Paling tidak jangan sampai tidak zikir. Kenapa? Karena 3/4 malam ini adalah waktu yang mustajabah, waktu yang diijabahi oleh Allah SWT. Dimana kalau ada orang minta kepada Allah, maka disitu akan diberikan. Ini di dalam hadis disebutkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin. Ya, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Turunlah rahmat Allah SWT, nadro, penglihatan atau perhatian Allah di malam hari. Malam hari di sini adalah 1/3 malam terakhir. Yang zilrabbuna ila sama'id dunya, ke langit yang tampak dari dunia, langit pertama.
nadrohnya, perhatian Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, apa namanya, perhatian, atau juga rahmatnya Allah ini turun. Dan Allah memanggil, hal min mustaghfirin, apakah waktu itu sepertiga terakhir, apakah ada orang yang beristighfar? Ya, apakah ada yang baca istighfar? Apakah ada yang meminta sesuatu? Faunilahul matalib, maka aku berikan semua permintaannya. Ini sepertiga malam terakhir. Maka kan sayang ini. Kalau kita bangun hanya karena ingin ke toilet atau ke tandas, ingin buang air kecil, ya dah. Kemudian tidur lagi tanpa ada zikir. Sayang. Kalau sempat sholat itu alangkah afdolnya, ya dah. Nah, kalau kita mau sholat tahajud, sholat witir, sholat dan segala macam, kemudian doa, ya, zikir di atas sejadah, wah itu alangkah baiknya. Sujud mohon kepada Allah itu alangkah afdolnya. Tapi terkadang kan begitu, betul puan-puan, ya. Terkadang kita ini sudah bangun karena sakit perut, ya, karena sakit perut, sudah buang hajat, mau kembali lagi, lupa, wudunya lupa, ya, sudah kadung di atas ranjang, sudah terlanjur di atas ranjang, ya jangan langsung tidur lagi, jangan, zikir pada Allah, mohon pada Allah, walaupun dalam keadaan tiduran tak apa-apa, karena Allah perintah, wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wazkurullah, zikirlah kepada Allah qiyaman tatkala engkau berdiri, wa qu'udan atau tatkala engkau duduk, wa ala junubikum atau tatkala engkau terlentang mau tidur. Jadi sambil ngantuk-ngantuk mata sudah agak hilang gitu ya, tapi hati kita terus zikir kepada Allah. Ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah berilah aku ini kesenangan hidup dunia dan akhirat sampai ke tidur. Ini jauh lebih afdal, jauh lebih afdal, ya. Nah, itu diberi keberkahan. Waktu-waktu yang diberi keberkahan oleh Allah SWT adalah pada akhir malam, ya. Ini namanya keberkahan di dalam waktu. Adapun keberkahan dalam waktu di awal malam itu adalah bagi orang-orang yang mencari ilmu, maka di sana Allah SWT akan memberikan keberkahan waktu sehingga orang yang belajar ilmu bainal maghrib, antara maghrib wal isya, ditambah lagi ya sepertiga kurang lebih, kadang-kadang pengajian itu ba'dal isya dimulai, ya dah. Maka di situ walaupun mulai pagi bekerja ini aktivitas mulai pagi, tapi kalau sudah waktunya masuk maghrib atau masuk isya, subhanallah, Allah biasanya memberikan keberkahan di dalam otak, dan waktu itu tak ngantuk, ya ngantuk tapi paham, enak diajak bicara, ya enak diajak bicara. Beda dengan kalau ada majlis taklim ba'da zuhur, ini beda. Ba'da zuhur ini ya bagus orang majlis taklim, tapi tak seperti ba'dal maghrib. Enak. Coba di masjid sini saja misalnya waktu libur, waktu cuti, ya misalnya waktu cuti, coba ada pengajian ba'da zuhur dibandingkan dengan pengajian ba'dal maghrib dan isya, banyak mana yang datang? Banyak maghrib dan isya. Itu Allah SWT memberi keberkahan di dalam waktu, khususnya waktu bainal isya ini, antara dua maghrib dan isya, ya, di antara itu maka Allah memberikan keberkahan waktu di sana, ya. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu-waktu kita yang barokah, agar benar-benar dalam perjalanan ini Allah SWT selalu membimbing kita untuk menuju kepadanya, ya. Selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insya Allah ba'da subuh pun masih mendapatkan percikan barokah dari barokahnya apa? Malam hari menjelang subuh, yaitu 3/4 akhir, ya, masih ada sikit-sikit. Maka biasanya kalau ada pengajian ba'da subuh semacam demikian ini, tatkala kita bangun dari tidur, kita masih bersih, fresh, kita memberi otak, maka tatkala ada pengajian, ada taklim ba'da subuh ini,
masih lebih lekat, ya masih banyak yang lekat dan teringat apa yang sudah disampaikan di dalam pengajian tersebut. Itu juga ada waktu barokahnya, ya. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang mulia ini kita benar-benar diberi waktu yang barokah, dan sedikit yang saya sampaikan, apa yang saya dapat haturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak barokahnya, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah SWT, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada cakap-cakap saya, perkataan saya yang tak dimengerti, ya. Maklum, ini lisan Indonesia, ya. Bapak-bapak menggunakan telinga Malaysia, maka bapak-bapak jarang sekali mendengarkan percakapan Indonesia. Seperti saya juga kadang-kadang tak paham kalau bapak-bapak ucap itu, tak paham, ya. Tapi ya dinikmati saja, ya. Mudah-mudahan secara global, secara umum bisa dipahami, sehingga ada kesinambungan, ada kesambungan silaturahim yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.